الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا عبد العزيز المعاني الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى وجميع سادات علي وعلى وصول إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kami muliakan para staf dan karyawan PLN Ternate, yang saya muliakan Habib Alwi Albar, Pak Dr. Sulfi, Pak Hudi, Pak Ustaz Irsyad, Pak Ustaz Jamal, dan seluruh Pak Iwan, Hussein, dan Mas Sito, dan hadirin yang saya muliakan yang menyaksikan kajian ini lewat media sosial. Mudah-mudahan dihitung sebagai perjumpaan yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih melanjutkan tafsiran surat Al-Baqarah, membahas ayat yang ke-5. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Uraiannya ini masih berkaitan dengan ayat 1, 2, dan seterusnya. Masih membahas tentang at-tahlil al-lafzi, uraian perlafaz, perkosakata. Di sini musannif menyebutkan al-muflihun. Al-muflihun itu disebut sebagai al-falah atau al-fawz wan najah, kesuksesan, keberhasilan. Jadi kalau kita terjemahkan al-muflihun artinya orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Itu disebut dengan al-muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Nah, mereka itulah orang-orang yang sukses, al-muflihun. Bentuk jamak, mufradnya al-muflih, jamaknya al-muflihun. Disebut dengan kalimat jamak, kata jamak mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim. Qala Abu Ubaidah kullu man asaba syai'an minal khair fa huwa muflih. Abu Ubaidah Ma'mar ibn Musanna mengatakan semua yang ditimpa atau terkena sesuatu yang baik, dia disebut dengan muflih, sesuatu yang baik. Wa qala al-Baydawi al-muflih al-faiz bil madlun. Ada salah satu ulama ahli tafsir bernama Al-Imam Al-Baydawi. Al-Imam Al-Baydawi punya tafsir Baydawi. Juga ahli dalam bidang usul fiqh. Memiliki kitab tentang usul fiqh. Manhajul usul, tidak salah. Nah, beliau Imam Baydawi mengatakan al-muflihun itu artinya al-faiz bil matlub, orang yang berhasil mendapatkan apa yang dia cari, apa yang dia cita-citakan. Itu disebut dengan al-muflih. Ka'annahu alladhi infatahat lahu wujuhu zafar. Seakan-akan terbuka baginya berbagai macam kesuksesan.
Wa aslul falh fil lughah asy-syaq. Tapi asal kata dari falah itu artinya asyak, membelah atau al-qat'u, memotong. Sebab itulah petani dalam bahasa Arab itu satu akar kata juga dengan kata muflih. Petani bahasa Arabnya al-fallah. Bahasa Arab petani al-fallah. Disebut dengan al-fallah karena petani itu menanam sesuatu harus dia membelah tanah, harus melubangi, harus menggali, maka disebut dengan al-fallah. Ini dari sisi bahasa. Jadi maksud al-muflihun itu secara bahasa maknanya sangat luas. Kemudian ada yang menyatakan artinya itu tadi diambil dari kata qata'a yaqta'u qat'an, falha yaflahu, artinya qata'a, memotong. Selain artinya membelah, artinya juga memotong. Jadi dikatakan di dalam ungkapan mereka, innal hadida bil hadidi yuflah. Sesungguhnya besi itu dipotong dengan besi. Yuflah di sini artinya dipotong, yuqta. Jadi luar biasa. Allah memilih kata al-muflihun, ternyata secara bahasa sangat luas maknanya. Maknanya memotong, maknanya membelah, maknanya petani. Jadi falah juga dari kata yang sama, muflih juga dari kata yang sama dengan kata falah. Para ahli lugah beda pendapat kata asal dalam bahasa Arab itu apakah kata kerja masa lampau, fi'il madi atau masdar. Itu khilaf di kalangan para ahli lugah. Tapi intinya ya berasal dari kata yang sama. Bahkan saya tadi sempat belajar juga dengan beberapa asatidz tadi. Pada Jumat itu kita lanjut belajar. Itu banyak sekali kata-kata yang jadi kata internasional tapi berasal dari bahasa alkohol. Alkohol itu sebagian ulama mengatakan dari bahasa alkohol. Ampas kayu, sisa-sisa. Nanti dalam satu pertemuan bisa dibahas secara ilmu falsafatul lughah, filologi. Ilmu yang membahas satu kosakata yang memiliki sejarah. Kenapa dinamakan demikian? Nah itu nanti dibahas di surat Al-Maidah. Karena pembahasan khamar terkait dengan alkohol itu juga dibahas di dalam tafsiran surat Al-Maidah. Jadi innal hadida bil hadidi yuflah ay yushaq. Bisa maknanya yuqta atau yushaq. Sesungguhnya besi dengan besi itu dipotong atau juga bisa dibelah. Syak. Ini akar kata yang sama dengan baqarah. Baqarah. Ada salah satu ulama Imam Ahlul Bait. Imam Ahlul Bait yaitu Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Pakai qaf. Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir. Muhammad bin Ali ya, Zain Abidin, wal Imam Ali Zain Abidin bin Husain, wal Imam Husain bin Al-Imam Ali bin Abi Thalib wa Fatimah, Sayyidah Fatimah Zahra bintu Muhammad, Sayyidil Wujud, Sayyidil Anbiya wal Mursalin, alaihi salatu wassalam. Nah itu Imam Muhammad Al-Baqir itu, Al-Baqir itu julukan dari kata baqarah, ay baqara al-ulum, maknanya ay syaqqa al-ulum, artinya beliau membelah ilmu, menganatomi ilmu. Yang dahulu sebelum masa beliau ilmu agama ini masih
bersifat pengetahuan yang belum tersusun secara sistematis. Makanya terminologi ilmu itu kan kalau kita simpulkan 3. Yang disebut dengan ilmu itu harus ada uslub atau zamannya asalib. Yang kedua harus ada dawabit. Yang ketiga harus ada qawaid. Qawaid. 3 ini terpenuhi baru disebut ilmu. Kalau belum terpenuhi disebut pengetahuan. Yang pertama sistematis. Ilmu itu dia sistematis. Contohnya kita membahas tentang masalah fikih. Itu sistematis. Bab taharah dulu. Kemudian bab sholat. Ya kan? Terus ada bab zakat, ada bab puasa, bab haji, bab ini susunan secara sistematis. Jadi syarat pertama ilmu harus ada asali, sistematis, uslub, namanya asal. Yang kedua harus ada dawabit, ada aturan, ada regulasi. Ketika membahas ilmu fikih yang digunakan adalah aturan fikih, jangan digunakan aturan ilmu kalam. Kalau kita gunakan aturan ilmu kalam ditarik kepada ilmu fikih, maka akan terjadi yang namanya disorientasi dan distorsi makna. Fikih tidak membahas murtad, jilid, kafir. Walaupun memang ada beberapa dosa dikatakan melakukan ini dia menjadi kafir. Tapi fokus utama fikih bukan di situ. Fikih itu fokusnya kepada hukum halal, haram, makruh, mubah, wajib, batil, sah. Itu fikih. Itu yang namanya dawabit. Tapi kalau di ilmu kalam yang dibahas bukan itu, bukan halal haram. Ilmu teologi tidak membahas halal haram, tidak membahas makruh, tidak membahas sunnah. Tadi lupa sunnah, ada sunnah. Sunnah wajib atau fardu sama makruh, mubah, haram, kemudian sah, batil. Batil lawan dan tidak sah, batal. Tapi kalau ahlul kalam yang dia bahas zindik, murtad, kufur, ya, atau orangnya kafir, irtadda, kafara, fasaqah, zindiqah, itu yang dibahas. Itu yang namanya apa? Dawabit. Yang ketiga al-qawaid, ada kaidah, rumusan-rumusan. Contoh sederhana kaidah. Kalau kaidah di ilmu fikih sudah ada perangkat ilmu yang disebut namanya secara khusus. Dia independen lagi, namanya al-qawaid al-fiqhiyah. Jadi harus kita pisahkan ya. Fikih, ilmu fikih dengan al-qawaid fiqhiyah itu beda. Ada juga usul fikih juga beda. Sederhananya begini. Fikih itu sudah jadi masakan. Al-qawaid dan usul fikih kita umpamakan masih berupa bahan mentah yang perlu diproses lagi. Setelah diproses lahirlah produk namanya fikih. Nah ini namanya al-qawaid. Harus menggunakan kaidah. Tape, tahu tape? Tape tahu ya? Singkong difermentasi. Tape. Tape itu sudah diteliti mengandung alkohol. Sekian persen. Sekarang kaidah. Jangan dulu bicara fikihnya. Karena fikih itu sudah masak. Kaidah dulu deh. Bagaimana hukumnya orang buat tape yang mengandung alkohol? Apakah sama dengan miras yang mengandung alkohol? Khamar. Kalau kita katakan sama berarti haram. Berarti haram. Ternyata kalau menggunakan kaidah tidak haram. Sekalipun ada kandungan alkohol. Kenapa? Karena di kaidah itu menyatakan at-tabi'u yakhuzu hukmal matbu'.
yang mengikuti, dia berada di posisi hukum yang diikuti. Mereka membuat tape tujuannya bukan membuat minuman keras. Buat apa? Makanan. Tidak ada niat mau buat minuman keras. Tapi ternyata dalam proses fermentasi secara alami itu, ternyata makanan itu ada kandungan alkohol. Maka faktor pertama yang menentukan hukum itu adalah niat pembuat. Buatnya untuk apa? Untuk makanan. Nah, sehingga para ulama mengatakan dia sekalipun ada alkohol dimaafkan dengan beberapa catatan. Yang pertama, tidak dicampur dengan bahan lain yang nanti menyebabkan secara kimiawi dia berubah menjadi alkohol. Misalnya ada cairan apa begitu dicampur. Tahu cairan ini penyebab nanti munculnya alkohol. Atau ada kandungan alkohol, maka haram. Yang kedua mengatakan tidak boleh dipisahkan. Kalau dipisahkan jadi haram, dipisahkan kemudian dikonsumsi. Jadi niatnya buat tape. Tapi ternyata kandungan alkoholnya ada. Dia ambil sepotong, dia ramas. Keluar dia punya cairan. Ini kan mengandung alkohol. Nah yang dia pisah itu, dia minum haram. Walaupun niat awalnya tidak buat alkohol, tidak buat khamar, tapi dia pisahkan. Karena hukumnya ikut kepada matbuk yang diikuti tadi. Nah ini namanya apa? Qawaid. Dan nanti dianalogikan kepada banyak perkara. Ikan, daging. Kita pasti kalau masak itu daging, masaknya pasti ada darah. Tidak mungkin nggak ada darah. Tapi ketika darah tersebut ada di dalam daging, kemudian dimasak, sekalipun ada darah, itu dimaafkan. Padahal darah itu jelas-jelas haram. Hurrimat alaikumul maitatu wadam walahmul khinzir. Wadam di situ darah, diharamkan bagi kalian darah. Tapi kok di ikan dimaafkan? Ya karena dia ikut kepada ikannya. Kok di daging dimaafkan? Karena darah ikut ke dagingnya. Dan itu perkara yang sulit untuk kita pisahkan. Dia berada dalam daging. Dimaafkan. Ngikut kepada yang diikut. Tapi ketika kita pisahkan, ada darah di daging kita, mungkin blender, kemudian ada darah-darah yang menetes, kita ambil. Darahnya ini kita minum haram. Darah ini kita konsumsi haram. Dengan berbagai cara. Kasus yang sama. Makan buah-buahan. Di dalam ada ulat. Saya ngambil pendapat ya ulat itu haram dimakan. Ulat. Tapi ketika kita makan di satu buah tertentu, ternyata di dalamnya ada ulat. Halal. Kalau yang mau makan. Kalau yang mau makan halal. Sengaja maupun tidak sengaja halal. Karena yang kita makan bukan ulat. Yang kita makan buah. Cuma ulatnya ada di dalam buah. Karena hukumnya ngikut kepada yang diikuti. Yang mengikuti mana? Ulat. Yang diikuti adalah buah. Hukumnya ikut buah. Tapi kalau kita ambil itu buah, ulatnya kita pisahkan. Kemudian sudah terpisah itu ulat dari buah, kita makan ulatnya, itu haram. Itulah yang disebut al-qawaid. Nah ini para ulama, mereka buat rumusan-rumusan itu. Setelah itu keluarlah hukum, oh ini dia halal, oh ini haram. Jadi tape itu halal. Pala juga mengandung alkohol. Kalau dosisnya kebanyakan, alkoholnya ada. Syekh Muhammad Amin Kurdi Naksabandi dalam kitab Tanwirul Qulub bahkan mengatakan kalau kebanyakan sampai akhirnya memunculkan alkohol yang bisa membuat orang mabuk, beliau berfatwa haram. Tapi ulama lain mengoreksi pendapat itu, mengatakan kan niatnya bukan buat minuman, tapi bumbu sayur, bumbu masakan, maka sekalipun ada alkohol
dimaafkan karena pakai kaidah tadi. Ini saya bilang namanya al-qawaid rumus. Kita bicara ini masih dalam lingkaran mazhab Syafi'i ya. Kalau mazhab Hanafi beda lagi. Mazhab Hanafi punya kaidah sendiri juga. Punya uslub sendiri, punya dawabit sendiri, asalib sendiri, dawabit sendiri, qawaid juga sendiri. Dalam perkara ini kita harus mengetahui bahwa mazhab Syafi'i menyatakan khamar itu dengan alkoholnya itu adalah najis. Mazhab Hanafi suci. Bahkan dalam fatwa para ulama-ulama mazhab Hanafi menggunakan khamar untuk wudu dan mandi itu sah. Jadi wudu pakai khamar sah. Mazhab Hanafi. Itulah mereka punya kawaid sendiri, dawabit sendiri. Kalau kita nggak bisa, loh najis. Mereka mengatakan suci khamar. Bukan hanya sekedar suci, sah juga digunakan bersuci. Masalah air mutlak, air mutanajis, mustakmal dan seterusnya, kawaid yang dimiliki mazhab Hanafi dengan kawaid yang dimiliki oleh mazhab Syafi'i itu beda. Itu yang namanya ilmu. Ilmu bahasnya di situ. Tapi ada asalib, ada dawabit, ada kawaid. Dan dia majmu'atul ma'arif, kumpulan pengetahuan. Ilmu itu artinya kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan kaidah-kaidah dan regulasi-regulasi. Tapi kalau nggak tersusun, tidak ada kaidah, tidak tahu, dia namanya tahu saja pengetahuan. Dalam bahasa agama kita dipisahkan, ilmu disebut ilmun. Ilmu itu juga dari bahasa Arab. Ilmu dari bahasa Arab, ilmu. Pengetahuan apa? Ma'rifah. Beda. Al-farqu ma baina al-ma'rifah wal ilm. Al-ma'rifah tidak ada asalib, tidak ada dawabit, tidak ada qawaid. Al-ilmu ada asalib, ada dawabit, ada qawaid. Ini pakai rumus. Jadi wudu, mazhab Nabi wudu pakai khamar, sah, suci. Imam Ali Ridho wa Musa al-Kadhim juga pernah ditanya, wudu pakai air susu dan air kelapa. Mereka menjawab tidak sah. Kawaidnya sendiri lagi. Tapi dalam hal ini kaedahnya sama dengan mazhab Syafi'i. Pernyataan Imam Ali Ridho dan Imam Musa al-Kadhim menyatakan wudu dengan susu dan air kelapa itu mereka mengatakan tidak sah dengan istilah mereka. Tapi masalah ini kaedahnya sama dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i punya kaedah air itu disebut suci, tapi tidak bisa mensucikan. Namanya thahirun ghairun mutahhir. Itu yang namanya qawaid. Bahkan dalam satu gaulnya Imam Abi Hanifah itu api itu bisa jadi alat bersuci. Api. Tapi jangan pakai wudu. Itu misalnya ada najis di mana itu? Di kain atau najis di dinding. Pakai api suci. Kaidah yang dibangun oleh Al-Imam Abi Hanifah menyatakan bahwa api juga sebagai satu wasail fit taharah, media bersuci, itu dalilnya adalah neraka. Neraka itu kan api. Nah, orang-orang yang Islam, kita punya keyakinan ahli sunnah wal jamaah, kalau dia seorang muslim, seorang mukmin, walaupun dia ini fusaq, pendosa besar, masuk ke dalam neraka, tapi selama dia itu seorang muslim, suatu saat akan dikeluarkan dari neraka. Nah, di dalam hadis Sahih Bukhari itu diceritakan mereka dibakar itu dalam neraka untuk disucikan mereka dari dosa-dosa. Setelah itu, setelah sudah suci dibakar, sudah suci, baru dikeluarkan. Jadi dosa itu kan najis.
najis yang ma'nawiyah. Maka dibersihkan najis yang ma'nawiyah itu dengan api. Abu Hanifah memahami juga, dia bukan hanya mensucikan najis ma'nawiyah. Najis ma'nawiyah itu kan lebih berat dari najis yang konkret, yang kelihatan oleh mata. Kalau yang berat saja bisa hilang, yang tidak kelihatan ke najis bisa hilang dengan api, maka yang konkret juga yang kelihatan bisa hilang juga. Gitu. Ini pemikirannya seorang imam besar, Al-Imamul A'zam Abu Hanifah. Nah, setelah itu baru keluar dari neraka. Orang yang dalam neraka tadi dikeluarkan dari neraka, seorang muslim tadi tidak langsung masuk surga. Mungkin dia sudah gosong kan, angus, dibakar dalam neraka. Ada satu sungai di situ, satu kolam, bir hayat. Diperintahkan dia mandi dulu di situ. Inilah tohara mazhab Syafi'i. Mandi dulu, menghilangkan najis. Ya, pakai air. Entah airnya seperti apa, wallahu a'lam, tapi disebut di situ satu sumur. Dia sudah bersih mandi baru bisa masuk ke dalam surga. Nah, ini hawaid dari setiap mazhab itu beda. Kesimpulannya bahwa semua itu yang disebut ilmu, dia butuh namanya dawabit, asalib, dan qawaid. Asalib, dawabit, qawaid. Nah, Imam Muhammad Al-Baqir tadi dijuluki dengan Al-Baqir karena tadi beliau yang membelah-belah ilmu. Ini namanya ilmu fikih. Yang awalnya ma'rifah, tidak ada kaidah, tidak ada uslub, tidak ada aturan. Beliau yang pertama kali membelah-belah. Ini hadis, ini tafsir, ini ilmu bahasa Arab, ini ilmu sejarah, ini sirah nabawiyah, ini tarikh, ini ilmu nujum, ini ilmu falak. Tapi belah, walaupun tidak dinamakan ya. Jadi jangan salah paham, bukan berarti dinamakan nama-nama ilmu itu nanti proses perjalanan waktu. Artinya beliau termasuk perintis yang mulai membelah-belah, menganatomi ilmu satu persatu. Setelah itu ulama-ulama meneruskan, dinamakanlah usul fikih oleh Imam Syafi'i. Ya, dinamakan ilmunya usul fikih dalam kitab Ar-Risalah. Dinamakan ilmu mukhtalaful hadis dalam kitab Ar-Risalah juga. Dinamakan ilmu tajwid juga Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Tajwid, ilmu arud Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ilmu nahu di situ ada Abu Asad Ad-Du'ali. Ya. Nah, kalau ilmu nahu ini memang sudah terbentuk dari Sayyidina Ali. Tapi saya bilang peran dari Muhammad Al-Baqir tetap ada di situ. Tetap ada. Ilmu kedokteran juga, ilmu kimia itu di majelisnya Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq belajar dari Muhammad Al-Baqir. Abahnya Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Ibnu Khilkan mengatakan di kitab Wafayatul A'yan bahwa di majelisnya Imam Ja'far Shadiq bukan hanya mengajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama, tapi juga beliau membahas ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu hisab, matematika, ilmu kimia, dan beberapa bidang ilmu lainnya, termasuk ilmu kedokteran. Nah, itu disebut dengan Al-Baqir, orang yang membelah ilmu. Dari kata baqarah, satu akar kata dengan syaqqa. Syaqqa satu akar kata dengan falah. Itu tafsiran Al-Muflihun. Al-Muflihun, ulaika humul muflihun. Nah, walidzalika summiya al-falah li'annahu yashuqqul arda bil hirafah. Nah, sebab itulah petani disebut dengan al-falah. Al-falah. Pakai tasjid al-falah. Kalau al-falah darul falah. Pakai tasjid apa tidak? Tidak pakai tasjid. Koreksi ya, tidak pakai tasjid. Sudah lihat di situ? Al-falah. Al-falah artinya petani. Tidak menggunakan tasjid. Dinamakan petani li'annahu yashuqqul arda. Karena dia membelah tanah. Dengan apa? Bil hirasah,
Ketika bercocok tanam bertani, pasti tanah itu akan dibelah, digali. Jadilah akar kata petani. Nah, ilmu pertanian ini termasuk ilmu yang klasik. Bahkan di kitab Al-Hubayshi itu Al-Barakah fi Fadli Sa'i wal Harakah, karya Imam Al-Hubayshi, Nabi Adam waktu turun ke dunia, salah satu ilmu pertama yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam, ilmu pertanian. Karena bersangkut paut dengan kebutuhan pokok, makanan. Itu Al-Hubayshi ceritakan dalam kitab ilmu hirasah. Ya. Maka Nabi Adam diajarkan cara bercocok tanam, bagaimana cara mencari bibit yang baik. Kemudian diajarkan oleh malaikat pada waktu itu. 'Allama Adam al-asma'a kullaha. Ya Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama. Itu nama-nama termasuk nama-nama benda yang ada di langit maupun di bumi. Diajarkan. Kalau tafsiran Sufi, Ibnu Arabi mengatakan makna tafsiran itu Allah mengajarkan nama-nama gelar Nabi Muhammad kepada Nabi Adam. Kalau ahli tafsir di dalam fan lughah bahasa Arab mengajarkan kosakata sampai diajarkan juga kosakata tempayan. Ya. Wadah-wadah yang kecil diajarkan. Itu kata para mufassirun. Kemudian berikut kafaru. Nah, sampai di firman kafaru. Kafaru itu artinya satrun ni'mah, menutup nikmat. Ini juga mengadopsi dari bahasa Arab yang nanti dijadikan bahasa Inggris dan bahasa kita cover. Cover itu dari kafar. Kafar artinya menutup. Cover kan dia menutup. Sitru nikmat. Tapi yang dimaksud di sini secara bahasa menutup nikmat. Jadi kafara itu artinya menutup nikmat. Walihada yusamma kafir kafiran li'annahu yajhudu ni'mah wa yasturuha. Sebab itulah dinamakan kafir itu orang kafir dengan kafir. Ini pembahasan di dalam bidang keagamaan kita, agama Islam, tidak dibawa di muamalah interaksi. Misalnya ada teman kita non muslim, nggak boleh pakai ya kafir. Ini lagi bahas masalah keyakinan, masalah interaksi. Kita diajarkan akhlak mulia, memanggil dengan sebutan-sebutan yang baik. Tapi ketika sedang dakwah mengajar, gunakan istilah yang sudah disebutkan oleh Allah, itu lebih baik. Tapi tidak dibawa dalam ranah pergaulan sehari-hari. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Apalagi gelar ini dilontarkan kepada sesama muslim. Nabi katakan man qala li akhihi ya kafir, siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka tuduhan itu akan kembali kepada salah satu dari dua orang tersebut. Kalau memang tidak terbukti, berarti yang mengucapkan itu dia menjadi kafir. Dan termasuk minal kabair, termasuk dosa besar mengatakan hal demikian kepada saudara yang muslim. Bahkan dijadikan satu kitab membahas tentang dosa-dosa yang membuat orang keluar dari Islam. Termasuk masalah itu. Itu disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab Al-I'lam bi Qawatil Islam. Al-I'lam bi Qawatil Islam. Nah. Faminhu lizara'i Faminhu lizara'i wa lil kafir. Wa qala ta'ala a'jabal kufara nabatuhu ay a'jaba zurra' wa yusmiya al-layl kafira li'annahu yaqti kulla syai' bi sawadihi. Kafir juga itu memiliki arti malam. Malam.
Jadi semuanya tidak perlu tersinggung. Artinya kan tidak jelek juga sebenarnya. Artinya ada menutup nikmat, sopan, masih sopan. Menutup nikmat dan malam. Ya kan? Menutup nikmat diartikan menutup nikmat karena nikmat Islam itu tertutup. Mereka tidak terima, berarti nikmat itu mereka tutupi. Nah, ini disebut dengan orang yang menutup nikmat terbesar. Nikmat terbesar itu Islam dan iman. Beriman kepada ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Al-i'lam ma'a takhwif. Innal khala min at-takhwif huwa al-i'lam wa ikhbar la inzar. Tadi itu dikatakan kafir artinya malam karena sebab malam itu gelap, menutup pandangan manusia, menutup cahaya, maka disebut dengan gelap. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di online media sosial. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya, kenapa kaum perempuan tidak dianjurkan untuk mengantarkan jenazah ke kuburan apabila ada keluarganya yang wafat? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sangat bagus karena berkaitan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari yang sering kita jalani. Ada larangan untuk kaum wanita mengantarkan jenazah. Ya. Ini juga harus diperhatikan. Ya. Yang kaum wanita tidak perlu lagi ke kuburan antar jenazah, tapi ziarah kuburan boleh. Mungkin keluarganya ini meninggal, di hari pengantaran itu jangan ikut. Tunggu beberapa hari untuk dia ziarah boleh. Dan ini hukumnya haram. Dilarang. Nah, ini juga berlaku ketika ada yang meninggal, kaum laki-laki, seorang laki-laki wafat, kemudian biasakan diletakkan di kamarnya. Tidak perlu wanita yang bukan mahram masuk ke kamar itu. Tidak perlu. Dilarang. Begitu juga yang wafat wanita yang bukan mahramnya kita. Kita sebagai laki-laki tidak perlu masuk ke dalam kamar itu sampai mau melihat jenazah itu. Tidak perlu. Ini yang pertama. Sekarang alasannya kenapa dilarang? Yang pertama, para ulama menjelaskan larangannya itu banyak. Sebab terlarangnya itu banyak. Bukan hanya satu, banyak. Kita mulai dulu yang pertama. Karena yang pertama tadi, jenazah yang bukan mahram dari kita meninggal, dia seorang wanita, kemudian kita laki-laki bukan mahram masuk ke kamar di situ. Larangan yang pertama itu akan terjadi ikhtilaf. Percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Di situ ada wanita juga pasti. Toh yang meninggal wanita. Kita juga masuk situ. Kamar sempit, campur aduk. Sedangkan ini keadaan sakral. Sakral sekali, orang wafat itu sakral. Satu perkara yang sangat suci. Itu yang menyebabkan dosa pertama. Campur aduk laki perempuan. Mengantarkan jenazah juga akan terjadi hal yang sama. Kita ngantar jenazah laki-laki, ngikut perempuan. Tidak bisa dihindari yang namanya ikhtilaf, percampuran antara laki dan perempuan. Ini yang alasan pertama. Jadi ikhtilaf itu haram ya. Campur aduk laki perempuan. Kecuali dalam keadaan-keadaan memang darurat. Orang kerja beda. Itu memang sudah hukum dan itu dibahas oleh Dr. Said Rabban Al-Buti dalam kitab Al-Mar'ah, kitabnya tentang perempuan.
Tapi dalam urusan agama dihindari hal seperti itu. Mengantar jenazah. Jadi yang pertama itu mereka larang karena sebab tadi. Dan memang juga ada riwayat hadis larangan tersebut. Ada riwayat hadis. Yang kedua, ada pengharaman meratapi. Wanita dilarang mengantarkan jenazah karena takut terbawa suasana dan akhirnya masuk ke dalam ratapan. Beda dengan laki-laki. Laki-laki masih mampu menahan diri. Tapi perempuan itu tidak bisa mengontrol. Apalagi mereka menyaksikan proses penguburan. Dan ini orang yang mereka cintai. Ini orang yang mereka sayang. Tidak bisa mengontrol dirinya, emosinya, akhirnya masuk kepada ratapan. Itu dihindari. Maka dilarang mereka di hari itu untuk antar jenazah. Tunggu beberapa hari ke depan. Bisa untuk ziarah. Yang ketiga, ada faktor yang namanya wanita itu ada masa menstruasi. Masa tidak suci. Sedangkan kuburan ini, kita sebagai umat Rasul, kita menganggap kuburan itu bukan hanya sekedar tempat memakamkan jenazah. Tapi kita yakini juga bahwa kuburan itu ada tempat yang namanya alam barzakh. Ada tempat hadirnya malaikat. Disuruh mengundang malaikat dengan apa? Meletakkan daun yang wangi, kata Syekh Nawawi Bakri. Wangi-wangian, ada tarmah bunga apa yang pandan dan seterusnya. Itu tafaulan, itu sebagai bentuk kesan untuk mengundang malaikat. Malaikat senang kepada aroma yang wangi. Nah, malaikat diundang dengan aroma wangi semacam itu tujuannya satu, agar malaikat mengistighfarkan kepada si. Nah, sedangkan di situ ada wanita-wanita yang menstruasi. Orang janabah itu dalam hadis malaikat tidak bisa hadir. La tadkhulul malaikatu fi baitin fihi junub. Wala qalb. Fi riwayat kalbun, fi riwayat timsal. Fi riwayat surah. Hadis riwayat Muslim ada. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya masih ada orang keadaan junub. Hanya disegerakan mandi janabah kalau memungkinkan. Dalam keadaan junub malaikat tidak masuk. Ada anjing di dalamnya, malaikat tidak masuk. Ada patung makhluk hidup, malaikat tidak masuk. Ada surah. Surah di sini khilaf. Ada yang mengatakan surah lukisan makhluk hidup seutuhnya. Ada yang mengatakan enggak, dia bukan lukisan tapi maknanya patung juga. Nah, surah ini terjadi hilang. Nah, wanita-wanita dikhawatirkan datang ke kuburan dalam keadaan janabah, malaikat tidak bisa hadir. Ini beberapa alasan yang dikemukakan kenapa wanita dilarang mengantar jenazah. Kemudian nanti terdengar suaranya, nangis-nangis aura. Suara wanita juga ini suara wanita ini perkara yang diperdebatkan. Tapi kesepakatan satu suara para ulama. Kalau suaranya memunculkan syahwat, haram. Ada perempuan nangis bernada-nada, mendesas-desus. Laki yang dengar muncul syahwat, suaranya aurat. Itu dihindari, jangan ikut antar jenazah. Jangankan suara, rambut yang sudah dipotong, ini juga tarbiyah ya. Ini wanita-wanita kalau gantung pakaian dalam jangan di depan tempat umum, cari tempat yang tersembunyi. Karena itu aurat juga. Laki-laki yang lihat itu cuma damai. Warna pink, warna ini, bentuknya begini. Pikirannya akhirnya terimajinasikan. Maka itu aurat haram. Yang dalam loh. Pakaian dalam terlalu jauh, rambut dapat rambut perempuan panjang, wangi, cium-cium. Ada sudah haram. Apalagi sudah menghayal sana kemari. Jadinya aurat.
kuku, begitu juga. Nah ini yang dihindari. Jadi agama ini agama suci, suci sekali. Saya tutup dengan satu riwayat, tapi masih ada lanjutan beberapa pertanyaan lagi. Maksudnya dalam pertanyaan ini saya tutup. Ibnu Mulakin itu ceritakan dalam kitab At-Tawdih, syarah dari Sahih Bukhari, lahir 723, beliau wafat 800. Ini kitab syarah Sahih Bukhari hampir 30 jilid lebih. Gurunya Ibnu Hajar. Sayyidina Utsman punya istri kan ada Ummu Kulsum, putrinya Nabi. Siapa? Ummu Kulsum Ruqayyah. Ya, Ruqayyah sama Ummu Kulsum. Duanya putrinya Rasul. Ada salah satu yang wafat, Imma Ruqayyah atau Ummu Kulsum, saya lupa tepatnya. Kalau tidak salah Sayyidah Ruqayyah yang meninggal. Sayyidah Ruqayyah. Waktu Sayyidah Ruqayyah meninggal, Rasulullah ikut mengantarkan jenazah, termasuk Sayyidina Utsman bin Affan juga ikut. Kemudian Nabi harusnya kan yang ikut mengiringi masuk ke liang ke kuburan itu kan suami. Tapi Nabi berikan instruksi khusus dulu. Siapa kalian yang tadi malam, mohon maaf, tidak berhubungan biologis dengan istrinya? Tadi malam semua nggak ada yang angkat tangan. Yang angkat tangan hanya satu sahabat. Kalau tidak salah Abu Tolha. Kalau tidak salah Abu Tolha. Ini kalau salah bisa dikoreksi. Abu Tolha kalau tidak salah. Yang angkat tangan. Kata Nabi, kamu dengan saya ikut memasukkan jenazah Sayyidah Ruqayyah. Akhirnya dimasukkan ke jenazah. Wa fi riwayat Nabi tidak ikut, tapi yang memasukkan, Nabi yang mengoffer, yang menyerahkan, kemudian dibawa Abu Tolha. Wa fi riwayat dua-dua, Nabi juga ikut. Yang tadi yang semalam berhubungan itu dilarang memegang, memikul jenazahnya Sayyidah Ruqayyah. Yang semalam tidak berhubungan Abu Tolha bisa memikul jenazahnya Sayyidah Ruqayyah sampai masuk ke dalam kuburan, dikubur. Setelah dikubur, di sinilah muncul pertanyaan, apa berhubungan tadi malam dengan menguburkan jenazah? Dita'liq oleh para muhadditsun, di antaranya Ibnu Mulakin, diberikan tambahan komentar terkait peristiwa itu. Mereka mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ingin ketika meletakkan jenazah putrinya itu, sedangkan di kepala mereka masih terbayang-bayang kejadian tadi malam, dan itu akan merusak kesucian sakral menguburkan jenazah putrinya. Maka dipilih yang tidak berhubungan tadi malam, yang ikut memasukkan jenazah. Nah ini tingkatan toharo yang tinggi. Toharo yang tinggi. Ya, itu mungkin kurang lebih jawab. Pertanyaan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ingin bertanya, di dalam posisi sekarang ayah yang sedang menjaga anak, mana yang lebih afdal baginya? Apakah sholat sendiri di rumah atau tetap ikut sholat berjamaah di masjid dengan membawa anak, sementara si anak masih dalam usia balita atau mumayyiz yang ditakutkan dapat mengganggu khusyuknya pelaksanaan sholat? Bagaimana tanggapannya itu? Sekian pertanyaan dari saya. Semoga Habib selalu sehat walafiat. Assalamualaikum. Ya, ini anak yang tamyiz, artinya belum balik, belum wajib sholat. Mumayyiz, namanya mumayyiz. Kalau anak ini bisa diatur ketika ke masjid tidak sampai mengganggu orang dan seterusnya, paling afdol ajak ke masjid. Kalau tidak mengganggu ya. Memang ada penceramah-penceramah mengatakan, biar terbiasa, jangan dilarang-larang anak-anak itu
di masjid. Pakai dalil Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Waktu Nabi sholat juga ke masjid. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain gak ganggu orang. Dari kecil sudah berakhlak. Makanya riwayat gak ada beliau ganggu makmum, hanya bersama kakek beliau. Memang Rasulullah ingin direpotkan oleh cucunya. Rasulullah suka, tapi orang lain belum tentu suka. Makanya Imam Hasan al-Husain di riwayat itu hanya berinteraksi dengan Nabi. Ini penceramah ini ya, mohon maaf dikoreksi juga. Kalau bilang jangan larang-larang mereka main di masjid, silakan. Ada yang mau ibadah untuk sunyi khusus saja susah, apalagi berisik. Masjid bukan tempat bermain, tempat ibadah. Kecuali anak-anak yang sudah dididik oleh orang tuanya atau ke masjid kalau sudah sholat diam ya. Ini bagus nih. Tapi ganggu orang lagi ngajar. Orang kalau lagi ngajar itu butuh konsentrasi. Tidak gampang tuh. Udah ngajar berisik di depan. Apalagi kalau sudah rame tuh mereka. Kecuali kita bisa didik mereka. Memang niatnya bagus. Kenapa? Biar dari senang masjid. Itu kan bagus. Tapi kita harus lihat sesuatu amal yang baik belum tentu benar. Di satu sisi banyak orang terganggu. Mengganggu orang hukumnya haram. Bukan makruh lagi. Aroma bau bawang saja Nabi larang ke masjid. Kenapa terganggu? Ya. La yaqrabanna hadzal masjid. Man akala hadhil baqrah fala yaqrabanna hadzal masjid. Ini dari Rasul. Hatta tazhab rihuha. Jangan kalian masuk masjid sedangkan mulut kalian masih bau bawang, habis makan bawang mentah. Kenapa? Karena mengganggu. Di riwayat Nabi katakan, yata'adza minhu banu Adam. Tata'adza minhu malaikah kama yata'adza minhu banu Adam. Di riwayat kama qala Rasul. Karena bau itu mengganggu malaikat. Sebagaimana manusia terganggu dengan bau busuk itu, maka malaikat pun terganggu. Berarti di sini ada larangan Nabi ganggu orang. Sekarang jujur saja, kalau anak-anak berisik semuanya, mengganggu tidak? Ganggu. Mungkin kalau orang tuanya tidak terganggu, kecuali anaknya sudah dididik. Sana sudah main yang biasa. Tapi ketika sudah tiba waktu sholat, ya. Nah ini silakan. Jadi saya tidak sependapat juga mengatakan bebas saja semuanya, biar mereka terbiasa di masjid. Nah itu amal yang baik tapi tidak soleh. Makanya dalam Al-Quran nggak ada sebutan amalun thayyib, lalu amalun soleh. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Apa arti soleh? Baik dan benar. Baik belum tentu benar, tapi benar sudah pasti baik. Jadi bukan artinya dilarang, tidak. Tapi kita ada tuntutan mendidik. Makanya Nabi perintahkan apa? Muru auladakum bisolati wahum abna'u. Perintahkanlah anak kalian sholat di saat umur mereka 7 tahun. Itu maknanya apa? Ajarkan. Bukan hanya sekedar mengajarkan cara wudhu dan cara sholat, tapi juga mengajarkan akhlak. Ada. Kalau memang anak kita hiperaktif, sudah dikasih, saran saya dihindari. Dan itu bukan hanya di masjid, di rumah orang juga jangan dibawa. Datang tamu rumah orang, anaknya nakal luar biasa, puji orang dipecahin sana kanan kiri, kursinya loncat-loncat. Yang punya rumah gak nyaman. Kita yang bawa dosa, yang salah kita. Tahu anak kita model begitu, dibawa. Itu rumah orang, gimana masjid, rumahnya Allah. Jadi jangan salah paham, bukan saya melarang, tidak. Mengatur, mendidik, mengatur. Takut ganggu orang itu dosa. Ganggu orang itu dosa. Mungkin mereka marah tapi gak enak, ini ada orang tuanya. Gak ada orang tuanya. Marah. Nah, jadi begitu. Kalau memang hanya di rumahnya itu, hanya ada anaknya, tidak ada orang,
Sholat jamaah itu juga dalam fikih fardu kifayah atau sunnah. Mazhab Hanafi wajib. Jadi bisa dikondisikan. Afdolnya di masjid, ya, tapi kalau kondisinya anaknya begini mengganggu, asal di rumah. Kalau tidak ada orang jaga, kalau ada orang jaga, ya dia orang tuanya ke masjid. Sampai anaknya sudah dididik, sudah bisa tenang, baru ke rumah. Nah itu sekedar pencerahan ya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, apakah manfaat ziarah ke makam para wali dan para habaib? Terima kasih. Saya tambahkan tadi juga, anak-anak itu kan aktifnya beda-beda. Ada yang memang aktifnya nggak bisa ditoleransi. Tapi ada yang kalau yang biasa, anak-anak sifat anak-anak kan hanya lari-lari, tidak sampai berteriak. Ya, kemudian yang bisa ditolerir lah. Dia punya aktifnya itu bisa ditolerir. Tapi kalau yang sudah saking aktifnya sampai masuk kepada mengganggu, yang saya katakan masuk kepada mengganggu jamaah yang sholat, nah ini yang Nah, kemudian pertanyaan tadi, manfaat ziarah makam para aulia dan para habaib minas sholihin. Yang pertama, secara umum ziarah kubur itu ada perintah dari Nabi. Kita bahas secara umum dulu. Nabi katakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya larang kalian ziarah kubur. Fazuruha. Maka sekarang ziarahlah kubur. Fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Karena ziarah kubur mengingatkan kalian akan akhirat. Jadi kalau kita kubur kita ingat akhirat. Ini manfaat pertama. Tudzakirul akhirat. Wa turiqul qalb. Dan orang yang ziarah kubur itu melunakkan hatinya. Hati jadi lunak. Hati jadi lembut. Turiqul qalb. Kemudian memudahkan kita meneteskan air mata. Imam Fudail bin Iyad mengatakan orang yang air matanya tidak pernah keluar dalam tanda kutip di sini dalam perkara ibadah, ya, doa minta ampun sama Allah kemudian menangis atau dalam sujud, tangisan semacam ini tangisan yang mulia. Tangisan semacam ini air mata yang mengalir terhormat. Bahkan disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafah. Satu tetes air mata walaupun seukuran kepala lalat, itu nanti di yaumil qiyamah Allah izinkan dia berbicara dan menjadi pertolongan baginya, syafaat. Kalau dia menangis karena Allah. Yang dimaksud menangis dalam rangkaian ibadah. Rasul mengajarkan juga, kalau kalian yang air matanya keras, namanya jumudul ain. Imam Fudail bin Iyad 5 orang yang celaka, salah satunya beliau katakan jumudul ain, yang air mata susah sekali. Itu orang yang sial, kata beliau. Artinya meneteskan air mata karena dalam rangkaian ibadah. Nah, Rasul mengatakan ibqau fa illam tabqau fatabaqau. Menangislah kalian. Jika kalian tidak mampu menangis karena Allah, latihan menangis. Terus. Latihan menangis karena Allah. Itu hadis. Ibqau fa illam tabqau fatabaqau. Kalau kalian tidak bisa menangis, maka menangislah. Menangislah jika kalian tidak bisa menangis, Bapak. Menangislah jika kalian tidak bisa menangis, fatabaqau, maka latihannya menangis. Itu dalam rangkaian ibadah. Tapi latihan menangisnya jangan di masjid. Masuk pamer riak lagi, dosa. Nangis di rumah sana di kamar sendiri. Lebih afdol lagi istri gak tahu, anak tidak tahu. Kadang juga pengen nangis, istri tahu, biar istri cerita ke orang kan. Anak cerita, jadi sum'ah.
pengen amalnya didengar. Yang ada hanya dia sama Rabb, dia sama Allah, fi zulumah, dalam kegelapan malam. Dia doa seorang diri, privasi dia dengan Rabbnya. Di situ dia teteskan air mata. Ini air matanya abadi sampai yaumil kiamat. Dan dalam Sahih Bukhari disebutkan juga masuk kepada 7 golongan yang mendapatkan naungan khusus Allah. Rajulun dzakarallaha khaliyan fafatat ainah. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang Allah berikan naungan mereka di hari kiamat, yang tidak ada naungan di hari itu kecuali naungan Allah. Salah satunya Nabi katakan rajulun dzakarallaha khaliyan fafatat ainah. Seorang laki-laki, maknanya laki-laki di sini juga mencakup perempuan juga. Seorang laki-laki mengingat Allah khaliyan. Ini ada kata khaliyan di sini. Ini dalam uslub bahasa Arab, ilmu nahwu namanya hal, keadaan. Seorang laki-laki mengingat Allah dalam keadaan atau dengan keadaan khaliyan, kosong, sepi. Fafatat ainah. Lalu di saat mengingat Allah, dia terasa air matanya mengalir. Masya Allah. Nah itu dikatakan kholiya, ada 2 penafsiran. Pertama makna teks, kholiya itu tempat sunyi. Kholiya, keadaan lebih sunyi. Makna kedua, dan ini tafsiran para ahli tasawuf, para asfiya. Kholiya ketika mengingat Allah kosong seluruh pikiran dan hatinya, hanya tertuju kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Maka dia masuk ke hadis khaliya fafatat aina. Nah, mungkin itu ya. Ziarah, kemudian tadi ziarah ke aulia wassalihin, selain mengingat akhirat tadi, kemudian melunakkan hati, meneteskan air mata, ada fadilah-fadilah lainnya, yaitu kita dikenali oleh mereka. Dikatakan ini apakah khurafat? Hadal hadis Syekh Al-Albani juga bilang hadis ini hadis hasan, hadis Rasul, yang artinya orang-orang yang wafat dari kerabat kalian itu, dalam hadisnya itu, tu'radu amalukum, amal kalian itu ditunjukkan di hadapan mereka. Kemudian kalau dapat amalan yang baik mereka bahagia. Tapi kalau dapat amalan keluarga mereka yang buruk, mereka sedih. Di saat mereka sedih, mereka berdoa, Allahumma la tumithum hatta tahtiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan kau matikan mereka, jangan kau wafatkan mereka, terkecuali kau telah berikan petunjuk kepada mereka sebagaimana yang kau berikan kepada kami. Nah itu riwayat ziarah kubur. Apalagi ziarah kubur, kita mendoakan. Kita yakini mereka kaum sholihin, para aulia diberikan fasilitas istimewa oleh Allah, di antaranya syafaat. Kalau kita ziarah kepada mereka, mereka kenal kita. Kalau mereka kenal kita, yang mereka ingat nanti di yaumil kiamat orang yang sering mengunjungi mereka. Itu fadilah. Dan ini hadis Syekh Albani, bisa. Syekh Albani mengatakan hadza haditsun hasan. Hadis tadi itu ya, kerabat-kerabat itu bisa berdoa dalam kubur dan mengetahui orang yang datang, amalannya itu diketahui. Kalau itu kerabat-kerabat, kata ulama hadis, dari keluarganya orang biasa. Kalau orang biasa saja seperti itu. Waqif aulia, waqif anbiya, waqif Nabi Muhammad. Apa syafaat? Ada satu Arabiyun, dia ziarah ke makam Rasul. Dan ini bukan perkara yang menyimpang dalam agama. Enggak, ulama dulu sebutkan dalam kitab, Imam Nawawi sebutkan, Ibn Katsir sebutkan, Ibnu Jauzi menyebutkan, banyak ulama sebutkan. Ya, semua kita yakini Allah semua. Bukan kepada kuburan itu, meminta karena meyakini kuburan ini yang memberikan, itu yang haram. Tapi kalau perantara itu perkara yang diizinkan dalam agama kita, perantara.
Sebagaimana kita minta tolong kalau sakit, minta tolong kemana? Ke Allah, ke dokter. Kalau sakit ke dokter, tapi tidak masuk bab syirik. Karena itu perantara. Dia Arabiyun ziarah ke makam Rasul di hadapan kuburan Nabi. Dia berdoa, Allahumma hadza nabiyyuk wa ana abdu wa syaitanu adu. Ya Allah, ini nabimu Nabi Muhammad. Saya hambamu. Setan itu musuh. Wa in tagfirli wa in tagfirli surran nabiyyuk wa naja wa faza abduk wa hazina abduk. Ya Allah, kalau kau ampuni. Jadi dia di depan kuburan doa. Doanya tadi apa? Minta ke Allah kan? Allahumma, ya Allah. Cuma dijadikan kuburan Nabi di situ. Dia yakini Rasulullah itu hidup di dalam dengan alamnya. Tahu kita datang. Kalau tidak tahu ngapain diajarkan ziarah kubur, doa assalamualaikum ya ahlul kubur. Itu kan kalian itu mukhatab, diajak bicara. Ada di situ, tapi di alam mereka. Al-Baihaqi menulis kitab namanya Hayatul Anbiya Ba'da Wafatihim. Karangan Imam Baihaqi. Hidupnya para nabi setelah wafatnya mereka dengan kehidupan khususnya yang Allah berikan kepada mereka. Jadi dia doa di situ minta kepada Allah, tapi mengantarkan perantara nama Nabi Muhammad di situ. Tawasul. Ya Allah, ini nabimu, saya hambamu, syaitan musuhmu. Jika kamu tidak mengampuni aku, jika kamu mengampuni dosaku, kata dia gitu. Jika kamu mengampuni dosaku, maka nabimu bahagia. Hambamu selamat, musuhmu syaitan sedih. Wa in lam taghfirli, tapi jika kamu tidak mengampuni dosa-dosaku ya Allah, maka hazina nabimu sedih. Wa radiya adu, dan musuhmu bahagia. Wa halaka abdu, dan hambamu binasa. Wa anta akram, dan engkau maha mulia. Bi an tuhzina nabiy wa tufriha adu wa tuhlika abdu, dan engkau maha mulia dengan tidak mungkin engkau memberikan kesedihan di hati kekasihmu, kemudian engkau memberikan senang ke musuh, dan kau binasakan hambamu. Itu tidak mungkin, engkau maha mulia. Selesai dia baca doa, dia pergi. Intalak ad-rajul, yang jaga magam itu mimpi, tidur di situ, ketiduran mimpi. Bermimpi berjumpa Rasulullah. Rasulullah katakan, ya fulan alhik a'rabiyah wa basyirhu bi anna Allah ta'ala qad ghafara lahu bi husni mas'alatih. Wahai fulan, kejar orang Arab tadi, orang Badui tadi. Berikan kabar gembira kepadanya bahwa seluruh dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab begitu bagus dalam doanya. Husni mas'alatih. Berarti ziarah ke makam para aulia, para solihin, apalagi para nabi, apalagi Nabi SAW, itu dosa kita diampuni. Itu juga dikuatkan dalam kitab Tajul A'ras, dan sangat banyak fadilah-fadilahnya. Itu bisa dibaca di kitab khusus, itu sampai 800-700 lembar kitab yang membahas tentang ziarah. Ya, kitab karya Imam Subki juga. Ya, kitab yang namanya Shifa'us Sikam fi ziyarati khairil anam. Juga ada karya Al-Imam Al-Makki Abdul Hamid yang mengarang kitab Kanjun Najah was Surur. Itu punya kitab tentang ziarah dan fadilah-fadilah ziarah kubur, dan banyak para ulama menulis tentang ziarah-ziarah, tentang fadail ziarah kubur, ya, kuburan para nabi dan kuburan para kaum salihin. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan di dalam hidup kita yang sesaat ini, dan dipanjangkan umur kita sehat afiat, hingga husnul khatimah setelah panjang umur sehat wal afiat ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan ba'da tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la minna shakil mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Keluar mungkin keluar is buat tuh. Banyak.